Bab 1491, Gugusan Cahaya Jiwa. Mundurnya Wakil Kepala Aula Hall of Souls sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini sangat cepat lari. Xiaoyan menatap tempat Wakil Kepala Aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tetapi kerutan itu dengan cepat menjadi rileks. Wakil Kepala Aula dari Hall of Souls bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan Douseng bintang 3 tingkat lanjut. Jika Ziyan tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiaoyan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh Wakil Kepala Aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan Wakil Kepala Aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak bisa menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Ziyan juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika seorang ahli Douseng bintang 3 yang maju bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan Wakil Kepala Aula Hall of Souls ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Oleh karena itu, Ziyan tidak akan bisa mempertahankannya. Lupakan, tidak masalah jika dia melarikan diri. Aula jiwa cepat atau lambat akan menebak bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Hall of Souls bertentangan satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, Hall of Souls telah meluncurkan serangan terhadap aliansi. Waktu dan waktu sekitar, kami akan membalas budi mereka. Kalau tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kita hanya bisa ditekan oleh Hall of Souls dan bertindak pengecut. Xiaoyan mengangguk. Jarinya dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya saat dia tertawa samar. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api hati laut berarti dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan telah menghancurkan aula cabang Hall of Souls. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak akan bisa terima dengan mudah. Kamu juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Xiaoyan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Dokter Peri Kecil dan King Lin mengejar. Setelah itu, dia berbalik ke medan pertempuran antara Yao Lao dan Sein Guyu. Sein Guyu telah jatuh ke dalam kerugian pada saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia mencoba untuk bertindak keras dengan kata-katanya, dia hanyalah Ban Seng tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yao Lao, yang merupakan seorang elit Douseng. Hanya masalah waktu sebelum dia selesai. Perhatikan Guyu. Jangan biarkan hantu tua ini melarikan diri. Iya, Ziyan mengangguk. Sosoknya yang halus bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam beberapa menit, para ahli dari Hall of Souls itu benar-benar terbunuh olehnya. Xiaoyan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian sepihak ini. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar berkedut saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Para dari aula jiwa ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup seperti badai liar. Rantai-rantai itu hancur berantakan dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka pada saat ini. Mereka melihat sekeliling mereka dengan cara yang lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan terpancar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan kematian itu sendiri telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan Hall of Souls menangkapmu lagi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara ketika dia melihat jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak sangat bahagia dan bersemangat hingga menitikkan air mata. Banyak jiwa berlama-lama di langit. Beberapa berlutut ke Xiaoyan sementara yang lain sangat membungkuk padanya. Akhirnya,
Mereka keluar dari penghalang dengan peluit dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Matanya melihat Kaola yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan terbelah untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Gugus cahaya itu transparan. Bagian luarnya melekat pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung ke jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Gugusan cahaya ini adalah sesuatu yang terbentuk dari tubuh spiritual itu sebelumnya. Ini, Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat gugusan cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam kluster cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yao Lao ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua Guyu itu dengan cepat dihabisi setelah Xi Yan turun tangan. Karenanya, Yao Lao bebas untuk melihat-lihat. Esensi jiwa. Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada sedikit esensi jiwa. Ini adalah dasar untuk pembentukan jiwa. Itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tetapi paling murni di dunia. Sejumlah besar esensi jiwa membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Lao sedikit rumit ketika dia berkata, kluster cahaya jiwa ini harus menjadi koleksi Manhole selama bertahun-tahun. Wakil kepala aula sangat terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa hal yang begitu penting bersamanya, 1 juta jiwa. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Metode Hall of Souls ini memang kejam. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1 juta jiwa. Apalagi ini hanya Manhole. Masih ada cukup banyak aula cabang di seluruh dataran tengah. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti itu. Aula jiwa ini benar-benar momok seluruh benua. Mereka memang momok. Yao Lao tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Hall of Souls ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya yang tercela. Metode misterius dan kejam seperti itu sedikit berbeda dari mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin bahkan lebih kejam. Aku ingin tahu apa yang direncanakan Hall of Souls dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan merajut alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, seseorang mungkin dapat melangkah ke negara yang legendaris jika ia beruntung. Yao Lao perlahan menjelaskan. Apakah maksud guru, bahwa seseorang dari Hall of Souls, bukan, klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke Distet? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya, tapi saya tidak bisa memastikan. Mereka berencana membuatku tunduk pada mereka ketika aku ditangkap oleh Hall of Souls saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tetapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu apa yang mereka butuhkan untuk saya lakukan. Berdasarkan tebakan saya, itu harus terkait dengan esensi jiwa ini. Yao Lao membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Hall of Souls sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Pengumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya menjadi salah satu langkah dari banyak langkah. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan? Xiao Yan pernah bertemu dengan Demon Saint Huangquan. Pakar puncak ini telah berlatih sampai jiwanya mencapai kondisi tetapi berdasarkan apa yang dikatakan fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai kondisi seseorang tidak akan dapat mencapai kelas Dou. Mungkin, hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini.
Mungkinkah hal yang diklaim oleh Demon Saint Huang Quan hilang adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang Manhole telah bentuk setelah banyak kesulitan. Nilainya sangat besar dan tidak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini diciptakan dari membantai orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, tentu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Anda harus mengambilnya. Tingkat spiritual Anda saat ini berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk pergi ke keadaan surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantumu untuk merebut api teratai iblis pemurni. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan terkejut mendengar saran ini, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia menoleh dan melihat gugusan cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan klaster cahaya dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilau samar mengirim sinyal. Tampaknya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari kluster cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan-pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa telah dikumpulkan dalam kelompok cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total dari jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memperbaiki emosi ini. Jika seseorang secara acak menyerapnya, mereka akan membuat pikirannya kacau. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan itu tampaknya diam-diam menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit mereka yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emosi ini, mereka yang berasal dari Hall of Souls tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Bab 1492, Menyerap Esensi Jiwa, mereka yang memiliki afinitas memiliki hak untuk mendapatkan objek spiritual apapun di dunia ini. Tampaknya Anda dan esensi jiwa ini cocok satu sama lain. Yao Lao tanpa sadar tersenyum dan berkomentar setelah melihat Xiao Yan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam kluster cahaya jiwa. Orang-orang dari aula jiwa ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut. Dia melambaikan lengan bajunya saat dia meletakkan kluster cahaya jiwa ini di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dalam Manhole dengan pengecualian wakil kepala aula, yang telah melarikan diri, semuanya telah terbunuh. Meskipun banyak ahli dari aula jiwa adalah tubuh spiritual yang akan lenyap dari dunia setelah kematian, masih banyak dari mereka yang memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu, daerah ini ditutupi dengan mayat. Aroma darah yang kaya naik ke langit. Riak kecil muncul di mata Xiao Yan saat dia mengamati pemandangan ini. Dia dengan cepat menjadi acuh tak acuh. Dia jarang terlibat dalam pembantaian seperti itu, tetapi dia tidak akan merasakan belas kasihan sedikit pun untuk orang-orang ini yang membantu orang lain melakukan kekejaman. Semua orang ini memiliki tangan yang ternoda oleh kehidupan. Bahkan klan Xiao hampir disingkirkan oleh orang-orang ini dari aula jiwa. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ingin tinggal lama di wilayah yang tertutup mayat ini. Setelah meraih kluster cahaya jiwa, dia berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan yang lainnya di belakang dengan hati-hati mencari di area itu sekali lagi sebelum mereka dengan cepat mengikutinya. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiao Yan pergi, ruang di gunung yang jaraknya cukup dekat mulai berfluktuasi. Sesosok hitam muncul dari sana dan akhirnya memasuki reruntuhan aula. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh Manhole-ku dengan susah payah selama 100 tahun diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula Hall of Souls, yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia melihat ke kedalaman aula yang kosong. Ekspresinya menjadi sedikit pucat. The Manhole dianggap sebagai aula cabang penting di dalam Hall of Souls.
Jiwa-jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, esensi jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat. Sekarang, esensi jiwa itu telah diambil oleh Xiao Yan dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dibebaskan olehnya. Kehilangan ini adalah sesuatu yang bahkan Hall of Souls tidak bisa tahan. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Void kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula, tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang datang dari membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari Hall of Souls menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Saat itu, Xiao Yan telah menjadi semut yang sangat kecil di mata Hall of Souls, namun setelah 1 dekade, semut dari saat itu perlahan-lahan tumbuh ke titik di mana seluruh Hall of Souls tidak bisa menghadapinya. Kecepatan di mana dia tumbuh benar-benar menyebabkan seseorang merasakan penyesalan yang tak ada habisnya hanya dengan memikirkannya. Jika mereka memberi sedikit lebih banyak perhatian saat itu, mereka akan mampu menyingkirkan musuh besar sejak dini. Api teratai iblis pemurni akan turun ke dunia ini dalam 2 bulan. Kepala aula pasti akan terlibat kalau begitu. Jika klan dapat memperoleh api teratai setan pemurnian, kami akan dapat meningkatkan rencana kami. Ini dapat membantu menebus kerugian dari kehancuran Main Hall. Mata wakil kepala aula dengan cepat melintas. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Kami gagal merebut Purifying Lotus Demon Flame terakhir kali, menunda rencana klan Hun. Kali ini, klan Hun kami pasti akan mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan api iblis itu, klan tidak perlu lagi mengikuti apa yang disebut perjanjian klan. Pada saat itu, ahli klan akan turun tangan dan Xiao Yan hanya akan mati. Xiao Yan, tunggu saja, klan Mai Hun pasti akan membalas dendam kita. Anda telah menghancurkan Main Hall kami, tetapi lain kali, kami akan menghancurkan Sky Mansion Alliance Anda. Wakil kepala Hall of Souls menghilang dari dunia, tetapi suaranya yang jahat dan ganas perlahan bertahan dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Berita bahwa aula Hall of Souls telah dihancurkan mungkin tidak diumumkan, tetapi jelas bahwa seseorang tidak dapat menyembunyikan informasi mengejutkan seperti itu. Oleh karena itu, dalam waktu 1 minggu setelah kejadian itu, masalah ini tampaknya telah berkembang dan meroket di sekitar dataran tengah, menimbulkan banyak kejutan. Faksi-faksi di dataran tengah semuanya jelas menyadari kekuatan Hall of Souls. Keberadaan sombong ini telah berdiri di puncak dataran tengah. Bahkan Piltover berakhir dengan posisi yang kurang menguntungkan selama banyak pertempuran dengan mereka. Oleh karena itu, banyak orang tidak berani membalas dendam meskipun telah menderita di Hall of Souls. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menekan kebencian di hati mereka. Setelah mendengar berita seperti itu, wajar jika beberapa orang akan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Faksi super baru yang dikenal sebagai Sky Mansion Alliance juga mulai dianggap serius. Saat itu, tidak ada yang terlalu memikirkan aliansi ini. Bagaimanapun, Hall of Souls terlalu kuat, dan aliansi telah diserang beberapa waktu sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa aliansi itu mulai goyah dalam menghadapi badai. Namun, aliansi telah mengambil tindakan ini untuk memberitahu semua orang bahwa Sky Mansion tidak takut dengan Hall of Souls. Sesuatu seperti menghancurkan aula manusia dari 3 aula Tiangang adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai Piltover bahkan selama perang mereka dengan aula jiwa. Kali ini, aliansi telah berhasil melakukan apa yang tidak bisa mereka lakukan. Sky Mansion Alliance, tidak diragukan lagi telah menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Hall of Souls. Karena penghancuran Main Hall, seluruh dataran tengah dan aliansi berakhir dengan suasana yang sangat heboh. Sementara ini terjadi, Xiao Yan menghabiskan beberapa hari untuk beristirahat, sehingga dia bisa segera memperbaiki dan menyerap esensi jiwa. Keadaan spiritualnya berada di tingkat surgawi tingkat lanjut. Dia sedikit lebih kuat daripada Yao Lao, tapi masih ada satu negara setelah negara maju ini. Itu adalah negara surgawi yang sempurna. Hanya setelah mencapai keadaan surgawi sempurna barulah mungkin untuk maju ke negara di yang legendaris. Jiwa di state jarang terbentuk bahkan selama zaman kuno. Mereka yang bisa mencapai level ini sebagian besar adalah eksistensi puncak selama era itu. Contohnya adalah seseorang seperti Demon Saint Huang Quan. Meskipun melangkah ke negara di, tidak berarti bahwa seseorang akan dapat menjadi Dou Di yang asli,
ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Setelah mencapai puncak bintang ke-9 dari kelas Douseng, kekuatan spiritual seseorang akan memungkinkan kekuatannya melambung melampaui batas dan maju lagi. Seseorang bahkan mungkin bisa menjadi apa yang disebut keberadaan half-D, seperti Demon Saint Huang Quan. Tentu saja, kemajuan kondisi spiritual seseorang sangat sulit. Hampir tidak ada orang yang mencapai keadaan surgawi sempurna bahkan di seluruh benua. Nenek moyang misterius menara pil kecil, yang suka bersenang-senang menjelajahi dunia mungkin adalah satu orang. Kepala klan Gu dan klan Hun mungkin juga telah mencapai keadaan itu, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang menghitung, jumlahnya akan sangat kecil. Xiao Yan duduk di atas batu besar di gunung di alam bintang saat lapisan awan melayang di sekitarnya. Ada sekelompok cahaya setinggi 5 kaki yang mengambang di depannya. Kilau lembut dan murni terus terpancar darinya. Cahaya mendarat di rumput dan dedaunan di sekitarnya, menyebabkan mereka menjadi hijau yang lebih kaya. Mata Xiao Yan mempelajari gugusan cahaya jiwa ini saat dia menghembuskan napas dengan lembut. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh gugus cahaya. Setelah kontak ini, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan besar dan perkasa yang terkandung dalam gugus esensi jiwa ini. Perasaan itu menyebabkan jiwa di alisnya terasa sangat hangat. Engah. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Sekelompok api coklat keabu-abuan dengan warna biru samar dimuntahkan. Api surgawi di dalam tubuhnya telah menyempurnakan api jantung laut. Tentu saja, pertumbuhan setelah menyempurnakan api surgawi ini tidak signifikan, sesuatu yang diharapkan Xiao Yan. Kekuatannya hanya meningkat sedikit, tetapi tidak cukup untuk mencapai bintang kedua menengah dari kelas Douseng. Mantra api juga sedikit meningkat, tetapi itu hanya meningkat dari metode Qi kelas Kuaso Tian ke metode Qi tingkat rendah kelas Tian. Peningkatannya tidak terlihat jelas. Xiao Yan tidak merasa tertekan karena situasi ini karena hatinya telah siap untuk ini. Dia sudah menjadi Douseng elit, yang berbeda dari kekuatannya saat itu. Api surgawi biasa tidak akan lagi bisa menarik perhatiannya. Nyala api muncul dan melayang di bawah kluster cahaya jiwa sebelum berubah menjadi nyala api yang mengamuk yang melilit kluster cahaya. Meskipun esensi jiwa relatif murni, ini adalah sesuatu yang diperoleh dari aula jiwa. Itu selalu baik untuk ekstra hati-hati. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam gugus cahaya jiwa sebelum mulai mendidih. Ada cambuk uap hitam yang sangat redup yang dipancarkan darinya. Uap hitam ini dengan cepat menghilang. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalam diri mereka. Ini telah dimasukkan oleh para ahli dari Hall of Souls. Jika seseorang menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwanya, mereka akan berakhir dengan sekuel yang parah. Orang-orang dari Hall of Souls ini memang sangat kejam. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Nyala api membubung saat itu benar-benar memurnikan semua uap hitam yang tersembunyi jauh di dalam gugus cahaya. Setelah mengeluarkan uap hitam ini, kluster cahaya jiwa menjadi lebih jernih. Sepintas, itu tampak seperti ilusi. Penyempurnaan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiao Yan perlahan menyebarkan api. Dia melihat gugusan jiwa seperti kristal di depannya dan akhirnya menghela nafas. Tangannya bergerak untuk membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak keluar dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok manusia yang tampak seperti Xiao Yan. Sosok ini duduk di depan gugusan cahaya jiwa sebelum melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak darinya. Klaster cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan isap ini muncul. Esensi jiwa yang luar biasa murni melayang dari gugusan jiwa. Itu berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan sebelum mengalir ke mulutnya, lubang hidung, dan pori-pori karena terus melonjak ke dalam dirinya. Permukaan jiwa Xiao Yan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat dia mulai menyerap semakin banyak esensi jiwa. Bab 1493, Keadaan Surgawi Sempurna, Tabrakan Kecelakaan. Gugusan cahaya jiwa perlahan berfluktuasi. Gelombang demi gelombang suara jernih berbicara saat esensi jiwa murni yang luar biasa dituangkan ke dalam jiwa Xiao Yan. Wajah tubuh yang telah berubah menjadi jiwa Xiao Yan secara bertahap mengungkapkan ekspresi mabuk setelah energi ini mengalir masuk jiwanya tampaknya telah tenggelam dalam cahaya yang hangat. Perasaan itu seperti bayi dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal misterius samar diam-diam mulai muncul di permukaan jiwanya. Sepintas, jiwanya muncul seperti orang yang sebenarnya, menyebabkan jiwa itu tampak sangat misterius. Bagian dalam kluster cahaya jiwa berisi kekuatan esensi jiwa yang sangat menakutkan.
Kekuatan esensi ini terbentuk setelah Hall of Souls telah mengekstraksi 1 juta jiwa. Sebelum esensi jiwa yang begitu luas dan perkasa, bahkan Xiaoyan akhirnya merasa seolah-olah dia sangat kecil. Menabrak. Karena lebih banyak esensi jiwa diserap oleh Xiaoyan, gelombang melingkar dari riak tak terlihat mulai terbentuk dengan dia di tengah. Riak tak terlihat ini menyebabkan area dalam jarak 10.000 kaki dari gunung tiba-tiba menjadi benar-benar sunyi. Semua makhluk hidup di dalam hutan pegunungan merasakan tekanan yang berasal dari jiwa mereka. Tekanan ini menyebabkan bahkan binatang ajaib yang paling ganas di dalam gunung itu tergeletak di tanah dalam ketakutan. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan raungan. Swoosh! Kegiatan pelatihan Xiaoyan cukup intens. Fluktuasi itu mungkin tampak tidak terlihat, tetapi memiliki tekanan yang tidak bisa ditolak seseorang. Segera setelah riak menyebar, dengan cepat terdeteksi oleh banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Banyak sosok bergegas, tetapi mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka berada 10.000 kaki dari gunung tempat Xiaoyan berlatih. Beberapa dari mereka tidak dapat menjaga tubuh mereka tetap stabil dan menunjukkan tanda-tanda jatuh dari langit. Banyak ahli merasa shock muncul di dalam hati mereka. Mereka buru-buru mundur dan hanya secara bertahap merasa lebih baik setelah meninggalkan radius 10.000 kaki dari gunung. Mata mereka terkejut ketika mereka melihat gunung dengan awan yang menggantung di atasnya. Kekuatan spiritual orang ini benar-benar menjadi menakutkan. Kelompok Yao Lao juga muncul di langit. Mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi muram. Bahkan mereka tidak dapat menahan tekanan spiritual semacam itu. Xiaoyan telah jauh melampaui Yao Lao baik dalam hal Doqi dan jiwanya. Keadaan surgawi yang sempurna, selain leluhur, sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di dalam menara pil kecil telah mencapai keadaan ini. Anda telah benar-benar menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiaoyan sudah cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa iblis lama mereka. Mata penatua pertama dari menara pil kecil sedikit iri saat dia menatap gunung tempat Xiaoyan berlatih. Dia dengan lembut menghela nafas. Keadaan spiritualnya tetap berada di keadaan surgawi yang maju selama 100 tahun, namun dia belum mampu menyentuh keadaan surgawi yang sempurna. Itu mungkin untuk mengatakan betapa sulitnya untuk meningkatkan kondisi spiritual seseorang. Yao Lao sedikit tersenyum. Ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai tahap ini bahkan telah melampaui harapan terliarnya. Jika seseorang mendiskusikan bakat, ada banyak orang yang lebih berbakat dari Xiaoyan, tapi Xiaoyan perlahan bertahan. Dia mengambil satu langkah pada satu waktu ke tingkat yang membuat orang-orang yang sangat berbakat itu mendongak. Mencapai level ini membutuhkan sedikit keberuntungan, ketekunan, dan banyak pengalaman hidup dan mati. Klan Yao, begitu saya punya waktu di masa depan, saya pasti akan melakukan perjalanan ke sana bersama Xiaoyan. Saya tidak memiliki pemikiran lain tentang klan ini, tetapi saya harus memastikan bahwa nama orang tua saya diukir di tablet klan. Ini adalah janji yang saya berikan kepada mereka ketika mereka mati saat itu. Yao Lao meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit barat yang jauh. Matanya mengandung beberapa kesedihan yang jarang terlihat. Seluruh hidupnya cukup bergelombang. Untungnya, surga telah memberinya harapan pada saat yang paling menyedihkan. Di gunung paling belakang dari klan Xiao di kota Wutan di masa lalu, dia telah menempatkan taruhan terakhirnya pada pemuda yang lembut itu. Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Menghitung hari, api teratai iblis pemurni akan segera muncul. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, Hall of Souls diam-diam mulai bergerak. Mereka menargetkan api teratai iblis pemurni. Feng Zunze, yang berada di belakang Yao Lao, mengungkapkan beberapa berita. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang, kita hanya perlu diam-diam menunggu dia melakukan terobosan. Selain itu, keluarkan perintah agar tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiaoyan berlatih. Yao Lao sedikit tersenyum. Dia tidak terus tinggal. Sebaliknya, tubuhnya bergerak, dan dia perlahan kembali ke aula utama. Dipahami, hari demi hari berlalu di tengah latihan yang tenang ini, tetapi fluktuasi spiritual yang menyebar dari gunung tidak hilang. Sebaliknya, secara bertahap tumbuh lebih kuat, dan setelah sebulan, hampir seluruh dunia bintang dipengaruhi oleh riak itu. Oleh karena itu, selain beberapa orang, yang lain hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit.
Mereka hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berlari di tanah. Kelompok Yao Lao tidak berdaya menghadapi tekanan. Bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu, jadi tentu saja, mereka tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa untuk membantu orang lain. Selain itu, tekanan semacam ini dianggap sebagai bentuk pelatihan lain bagi para murid Paviliun Bintang Jatuh. Hanya berjalan-jalan saja bisa dianggap sebagai pelatihan. Dengan eselon atas Paviliun Bintang Jatuh mengadopsi mentalitas seperti itu, para murid Paviliun Bintang Jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak orang merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka samar-samar tumbuh setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Ini menyebabkan banyak murid merasa terkejut. Mereka bukan alkemis dan secara alami menemukan sangat sedikit peluang untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Mereka senang bisa meningkat karena pelatihan khusus ini. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat membantu pelatihan seseorang. Setelah mencicipi beberapa manfaat, tidak ada yang terus mengeluh. Beberapa murid berbakat memandang situasi itu sebagai pengalaman pelatihan yang langka. Mereka tidak hanya berusaha untuk tidak meninggalkan alam bintang, mereka bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiao Yan berlatih. Para murid Paviliun Bintang Jatuh yang mencari tekanan, akan mengalami kekuatan spiritual mereka mulai melambung. Bagaimanapun, tekanan spiritual dari keadaan surgawi yang sempurna bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh sembarang orang. Sementara Xiao Yan sedang berlatih, beberapa dari esensi jiwa itu mulai menyebar ke seluruh dunia bintang di bawah kendalinya. Jika para murid Paviliun Bintang Jatuh beruntung untuk menyerap dan bergabung dengan sepotong, itu tidak akan berbeda dengan jika pil surgawi jatuh dari langit. Setelah kelompok murid pertama merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh dunia bintang sekali lagi menjadi hidup. Puluhan ribu murid Paviliun Bintang Jatuh perlahan-lahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiao Yan berlatih. Seolah-olah mereka berjalan di dalam rawa. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka lelah. Tentu saja, kelelahan ini meningkatkan kecepatan latihan para murid sambil menyebabkan kelelahan. Setelah keinginan untuk melatih ini menyebar, bahkan beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh tidak dapat menahan diri untuk bergabung dengan pelatihan khusus semacam ini. Bahkan kelompok Yao Lao tercengang oleh keadaan alam bintang. Mereka merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak disangka bahwa Xiao Yan akan menyebabkan keributan besar. Untungnya, pelatihan semacam ini adalah pengalaman yang sangat langka bagi para murid Paviliun Bintang Jatuh. Setelah merasakan perasaan jiwa negara surgawi sempurna, mereka akan dapat menghindari beberapa jalan memutar yang tidak perlu selama perjalanan masa depan mereka. Suasana aneh di dalam alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari. Baru pada saat itulah atmosfer ini menghilang ketika tekanan spiritual perlahan-lahan berkurang. Ekspresi kelompok Yao Lao berangsur-angsur menjadi suram setelah tekanan spiritual ini, yang telah menyebar ke seluruh alam bintang, berkurang. Mereka bisa merasakan riak tak terlihat seperti dunia yang kuat diam-diam berkumpul jauh di dalam pegunungan. Xiao Yan akan bangun. Kelompok Yao Lao menyadari bahwa latihan Xiao Yan secara bertahap mendekati akhir. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yao Lao menunggu. Xiao Yan duduk di puncak gunung. Ada sosok manusia yang ditutupi oleh lapisan seperti kristal aneh di depannya. Penampilan sosok ini sama dengan Xiao Yan. Esensi jiwa yang awalnya berukuran 5 kaki di depan sosok manusia kristal ini hanya berukuran setengah kepala. Gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan melayang darinya. Hah! Sosok manusia kristal itu duduk diam seperti patung. Itu lama kemudian sebelum mulutnya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Kekuatan hisap melonjak dan kluster jiwa setengah kepala besar bergegas ke depan. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang memasuki mulut kristal, Xiao Yan. Bang! Tubuh kristal Xiao Yan tiba-tiba bergetar setelah gugusan cahaya jiwa itu memasuki mulutnya. Cahaya menyilaukan meletus dari tubuhnya saat fluktuasi seperti dunia yang tak terlihat menyapu ke segala arah seperti badai. Pada saat ini, awan gelap menutupi langit sementara kilat liar menari. Bab 1494, Kepala Aula Jiwa, Gemuruh. Awan gelap menutupi langit. Petir menyambar seperti ular perak sementara guntur meraung dan bergema melintasi alam bintang. Pada saat yang sama, riak tak terlihat yang luar biasa diam-diam menyapu gunung seperti badai. Sungguh fluktuasi spiritual yang menakutkan.
Kelompok Yao Lao mengungkapkan ekspresi muram saat mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit yang telah diaduk oleh kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mata Yao Lao menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan spiritual dari keadaan surgawi sempurna sebenarnya sekuat ini. Sekarang, hanya kekuatan spiritual Xiao Yan saja yang akan mampu melawan Do Seng Bintang 2. Penatua pertama menara pil kecil membelai janggutnya dan perlahan menyatakan. Beberapa kejutan muncul di mata Ziyan di sampingnya. Tubuh fisik naga Void kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Ada desas-desus bahwa jika seseorang maju ke Distet yang legendaris, jiwanya tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang dihancurkan secara paksa, benih jiwa yang tersisa secara bertahap akan berkumpul bersama, memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Keadaan surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah daripada keadaan tetapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan negara surgawi tingkat lanjut. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Begitu jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak ada bedanya dengan tubuh fisik seseorang. Dimungkinkan untuk memisahkan jiwa seseorang saat berperang sehingga dapat bergandengan tangan dengan tubuh fisik seseorang. Kerja sama antara keduanya tidak akan tertandingi. Kekuatan seseorang juga akan melonjak berkali-kali lipat. Penatua pertama dari menara pil kecil tertawa. Tawanya mengandung sedikit rasa iri. Sebelum maju ke keadaan surgawi sempurna, jiwa seseorang masih akan tampak sedikit lemah. Biasanya berbicara, tidak ada yang akan memanggilnya keluar. Lagi pula, kerusakan yang akan diterima seseorang jika jiwanya terluka terlalu besar. Namun, saat melangkah ke keadaan surgawi sempurna, jiwa seseorang akan dapat eksis dalam bentuk lain. Apalagi kekuatan yang dimilikinya tidak akan kalah dengan tubuh aslinya. Kekuatan pertahanannya akan membuat orang tidak bisa berkata-kata. Itu akan menjadi sangat kuat ketika bergandengan tangan dengan tubuh yang sebenarnya dalam pertarungan. Keadaan surgawi yang sempurna mungkin masih berada dalam keadaan surgawi, tetapi itu benar-benar berbeda dari keadaan lanjut. Dari sudut pandang tertentu, seseorang dapat dikatakan telah mendapatkan pendamping tambahan dengan kerja sama yang tak tertandingi setelah kekuatan spiritual seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna. Kekuatan pendamping pertempuran ini ditentukan oleh kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, itu agak mirip dengan skill Do seperti 3000 Lightning Illusory Body, yang dapat membentuk avatar, tetapi kekuatan dan aspek lain dari avatar yang dibentuk oleh 3000 Lightning Illusory Body tidak dapat dibandingkan dengan tubuh yang terbentuk. Ketika jiwa seseorang mencapai keadaan surgawi sempurna, kekuatan spiritual tak terlihat diam-diam beriak dari awan padat seperti gelombang air. Seluruh alam bintang telah tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, dia bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang di alam bintang. Xiao Yan menyadari pikiran banyak individu melalui fluktuasi emosional ini saja. Ini adalah bentuk lain dari kontrol, wawasan tentang hati orang lain. Teknik seperti itu dicapai oleh Xiao Yan dengan jiwa perfect heavenly state miliknya. Apakah ini negara surgawi sempurna? Gumaman rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara dirinya saat ini dan dirinya sebelumnya. Jika kekuatan spiritual di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Swosh swosh. Dengan pemikiran dari Xiao Yan, fluktuasi spiritual yang tak terlihat menyebar seperti air banjir. Dalam sekejap mata, mereka telah melampaui alam bintang sebelum mereka menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Dalam waktu 1 menit, banyak kejadian dalam radius 500 km dari paviliun bintang jatuh tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Selain itu, kecepatan fluktuasi spiritual ini terus tumbuh bukannya berkurang. Fluktuasi tak terlihat menyapu banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi selain beberapa ahli dengan indera tajam, yang merasa kulit mereka menjadi sedikit dingin, individu yang tersisa, termasuk beberapa yang telah mencapai puncak kelas Douzun, tidak dapat merasakan apapun meskipun dipantau oleh yang lain. Fluktuasi spiritual Xiao Yan menyebar lebih dari 500 km. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan. Dia bahkan mampu mendeteksi beberapa jiwa dari dalam pegunungan berpenduduk jarang yang mengamatinya. Jelas, mereka telah menemukan fluktuasi spiritualnya. Dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi.
Fluktuasi spiritual dengan cepat menyebar. Xiao Yan hendak menariknya ketika dia tiba-tiba merasakan semangat yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dengan kecepatan seperti kilat. Kecepatan fluktuasi spiritual menyebar jauh melampaui kecepatan tubuh fisik seseorang. Dalam waktu singkat, jiwa Xiao Yan telah mencapai sumber yang telah membangkitkan perasaan panas itu. Tempat itu dipenuhi gunung dan bukit. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit membakar yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwanya ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih krem ini. Rasa sakit yang membakar tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan menjadi agak tumpul. Ada 5 jenis api surgawi bergabung dalam jiwanya. Api surgawi biasa tidak akan bisa membuatnya merasakan panas sekecil apapun, apalagi rasa sakit yang membakar. Bum bum bum. Sementara Xiao Yan merasa terkejut, gugusan cahaya misterius di benaknya, yang diperoleh dari peta kuno api teratai iblis pemurnian, bergetar hebat saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat ruang yang terdistorsi di udara. Hatinya bergumam, tempat ini adalah lokasi di mana api teratai iblis pemurni akan turun. Hanya api teratai iblis pemurni yang mampu menyebabkan gugusan cahaya misterius di belakang pikiran Xiao Yan bereaksi. Hanya api teratai iblis pemurni yang dapat menyebabkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan dari 5 jenis api surgawi, merasakan sakit yang membakar. Bang! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak saat Xiao Yan melihat ruang yang terdistorsi dengan kejutan besar di hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang. Itu bertabrakan dengan fluktuasi spiritual Xiao Yan. Bentrokan menakutkan yang tiba-tiba ini membuat Xiao Yan lengah. Suara mendengung terus bergema di dalam pikirannya. Dia bahkan merasa agak pusing. Siapa ini? Reaksi Xiao Yan cukup cepat. Dia pulih sesaat setelah menderita serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya. Pada saat yang sama, raungan marah dipancarkan. Karena penyerang dapat menyebabkan dia menderita beberapa kerusakan, jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah dari miliknya. Kamu adalah anak muda dari klan Xiao, Xiao Yan. Hati Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Pada saat yang sama, Xiao Yan memancarkan fluktuasi spiritual, siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Sepertinya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh Man Hall telah ditelan olehmu. Jika tidak, mustahil bagi Anda untuk mencapai keadaan surgawi sempurna. Anda memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Souls saya gagal berkali-kali. Kamu benar-benar mewujudkan beberapa gaya Xiao Xuan. Orang misterius itu tidak menjawab Xiao Yan karena suaranya yang tenang perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam hati Xiao Yan. Kamu adalah kepala aula jiwa. Fluktuasi intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam jiwa Xiao Yan. Siapa lagi di dalam aula jiwa selain kepala aula, yang belum menunjukkan dirinya, yang mampu melatih jiwanya ke tingkat seperti itu. Awalnya, saya berencana untuk menunggu sampai api teratai iblis pemurni muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah, tetapi karena Anda telah berani mengintip lokasi di mana api iblis akan lahir, Anda harus mengikuti kepala ini kembali ke aula jiwa. Esensi jiwa dari Hall of Souls-ku bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun. Setelah suara acuh tak acuh itu terdengar, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semua yang ada di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi penjara. Bahkan jiwanya menjadi lesu. Kekuatan spiritual Anda memang sangat kuat. Sayangnya, tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah. Ruang kosong berfluktuasi saat tangan hitam besar, yang berukuran beberapa ribu kaki, terbentuk di langit. Itu mencapai ruang di mana jiwa Xiao Yan berada. Hun Miseng, bukankah ini sedikit berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Sebuah suara tua yang samar tiba-tiba terdengar saat tangan hitam besar itu menyerang Xiao Yan. Tangan besar yang sama terbentuk di langit dan keduanya tiba-tiba bentrok satu sama lain. Badai spiritual yang menakutkan meluas saat batasan ruang di sekitarnya hancur. Hantu tua, kamu memang juga memantau api teratai iblis pemurnian. Kepala aula-aula jiwa segera berteriak setelah serangannya diblokir. Aku hanya tidak ingin itu mendarat di tangan Hall of Souls-mu. Suara tua itu perlahan menjawab. Tinggalkan tempat ini. Sebuah suara tua terdengar di dalam hati Xiao Yan saat penjara spasial itu hancur.
Xiao Yan merasakan jiwanya sepertinya telah didorong dengan keras. Suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, dia telah menarik pikirannya. Kepalanya mengeluarkan keringat dingin. Seekor sapi perlahan makan di rumput di lapangan ribuan kilometer dari paviliun bintang jatuh saat jiwa Xiao Yan kembali ke tubuhnya. Ada seorang pria remaja di belakang sapi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit barat laut yang jauh. Ekspresi tua dan berpengalaman, yang tampaknya telah melihat semua yang ada di dunia, memenuhi mata jernih itu. Kelahiran api iblis tanpa sadar akan menyebabkan pertarungan yang mengguncang bumi. Pemuda yang menggembalakan sapi itu mendesah dengan suara lembut. Dia mengayunkan cambuknya dan sapi itu perlahan menuju ke kejauhan. Bab 1495, Api Iblis Turun di Dunia. Di puncak gunung, Xiao Yan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka jiwanya yang berkeliaran akan menuntunnya untuk bertemu dengan kepala Aula Hall of Souls yang sulit dipahami itu. Jika ahli misterius itu tidak membantu, akan sedikit sulit bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Meskipun Xiao Yan tidak kalah dengan kepala Aula jiwa dalam hal tabrakan spiritual, kepala suku itu benar dengan mengatakan bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara kekuatan Xiao Yan dan kekuatannya yang sebenarnya. Kepala Hall of Souls kemungkinan bahkan lebih besar dari Xian. Xiao Yan perlahan menghela napas. Dia menekan jantungnya yang berdetak cepat. Masalah dari sebelumnya terlalu berbahaya. Orang itu memang layak menjadi kepala aula jiwa. Hanya jiwanya saja yang bisa menyebabkan Xiao Yan merasa tidak berdaya. Namun, aku bertanya-tanya siapa ahli misterius itu. Saya tidak berpikir saya berkenalan dengan orang yang kuat. Kenapa dia membantuku? Xiao Yan merajut alisnya. Dia akhirnya berhasil mendapatkan gambaran tentang berapa banyak ahli tersembunyi yang ada di dataran tengah setelah tur spiritual ini. Dia hampir mengalami kecelakaan bahkan dengan jiwa perfect heavenly state miliknya. Karena ahli misterius itu bersedia membantuku, dia kemungkinan adalah teman daripada musuh. Jika saya dapat menemukan identitasnya, dia mungkin sangat membantu. Mata Xiao Yan berkedip. Pakar misterius dari sebelumnya jelas tidak takut pada kepala aula jiwa. Dia bahkan tidak berakhir dalam kerugian ketika mereka bentrok. Xiao Yan bahkan bisa mendeteksi ketakutan dalam tangisan kepala aula. Tidak banyak orang di benua ini yang bisa menakuti seorang ahli seperti kepala Hall of Souls. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak, tapi itu tidak berhasil. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke barat laut. Api yang sangat panas menari-nari di dalam mata hitamnya. Dia telah berhasil mendapatkan banyak dari tur spiritual ini. Tidak hanya dia bertemu dengan kepala aula jiwa, dia juga menemukan lokasi di mana api iblis akan muncul. Ruang terdistorsi itu menyegel api teratai iblis pemurni di dalamnya. Namun, dari cara kepala aula jiwa dan para ahli misterius itu muncul di area itu, jelas bahwa para ahli puncak ini telah mendeteksinya. Oleh karena itu, mereka telah berjaga-jaga. Bertemu dengan kepala aula jiwa kali ini tampak seolah-olah Xiao Yan menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dari tampilan ruang yang rusak itu, jelas bahwa api teratai iblis pemurni berencana untuk membebaskan diri. Mungkin, itu akan turun ke dunia ini dalam beberapa hari ke depan. Xiao Yan dengan lembut menggosok tangannya. Tabrakan dengan kepala aula jiwa ini memungkinkan Xiao Yan untuk memahami kekuatannya. Xiao Yan saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia bertemu dengannya. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni dengan cara apapun. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatannya hanya akan melambung dengan cepat jika dia menelan api teratai iblis pemurni. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu takut pada kepala aula jiwa. Padahal, di belakang kepala Hall of Souls adalah klan Hun yang bahkan lebih menakutkan. Bagaimana Xiao Yan bisa bentrok dengan klan Hun jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang-orang dari Hall of Souls? Harus diketahui bahwa faksi yang menakutkan ini bahkan telah membunuh leluhurnya Xiao Xuan. Aku pasti harus mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Tangannya tiba-tiba menyentuh dahinya. Gugusan cahaya misterius di kepalanya, yang diperoleh dari peta kuno, sekali lagi menjadi tenang setelah jiwanya kembali ke tubuhnya. Bahkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna Xiao Yan, dia tidak dapat memasuki gugus cahaya itu. Benda ini tampaknya bereaksi terhadap api teratai iblis pemurnian. Sepertinya itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Purifying Demon Lotus Saint yang legendaris saat itu.
Aku ingin tahu apa yang digunakan untuk. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua fragmen peta hanya untuk mendapatkan rahasia yang sudah diketahui banyak orang. Jika kluster cahaya ini tidak memiliki kegunaan lain, Xiao Yan akan merasakan dorongan untuk menyeret suci teratai iblis pemurni untuk mengutuknya. Hah? Jari-jari Xiao Yan tak berdaya mengusap kepalanya. Dia mengembalikan pikiran ini ke dalam hatinya dan berdiri. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual di alisnya melonjak keluar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang hidup. Xiao Yan melihat sosok spiritual di depannya, yang memiliki penampilan yang sama dengannya. Wajah Xiao Yan juga dipenuhi dengan kehidupan. Itu tidak tampak kusam atau lamban. Keduanya tampak seperti saudara kembar dari kejauhan. Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Yan di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku baik-baik. Xiao Yan, yang dibentuk oleh jiwa Xiao Yan juga tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Xiao Yan. Adegan ini tampak sangat lucu dan sedikit aneh. Ah, sebenarnya ada dua Xiao Yan. Sedikit fluktuasi muncul di langit saat sekelompok orang muncul. Mereka melihat dua sosok yang berpegangan tangan dan terkejut. Ziyan mengeluarkan seruan. Dia bergegas turun dengan wajah penasaran dan meraih mereka berdua untuk diperiksa lebih dekat. Avatar spiritual yang terlihat persis seperti tubuh aslinya. Negara surgawi yang sempurna benar-benar sesuai dengan reputasinya. Penatua pertama dari menara pil kecil perlahan-lahan mendarat. Dia melihat avatar Xiao Yan, yang dipenuhi dengan kehidupan, saat dia tanpa sadar memuji. Selain itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Setiap kerjasama antara keduanya juga dapat digambarkan sebagai sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan. Yao Lao membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan avatar spiritual di depannya menghilang. Itu berubah menjadi kekuatan spiritual yang mengalir ke alis Xiao Yan. Haha, kamu akhirnya menyelesaikan pelatihanmu. Berdasarkan waktu, api teratai iblis pemurni akan segera muncul di dunia. Kami masih belum yakin di mana itu akan muncul. Namun, ketika saatnya tiba, itu pasti akan menjadi peristiwa yang mengguncang bumi. Feng Zunze tertawa. Aku sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia ragu-ragu sejenak setelah melihat wajah Feng Zunze tertegun. Akhirnya dia berkata, saya menemukannya ketika jiwa saya berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala Hall of Souls. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah setelah mendengar informasi ini. Banyak pasang mata berkumpul di Xiao Yan. Kepala Hall of Souls adalah eksistensi yang sangat kuat dan orang paling misterius di dalam Hall of Souls. Kekuatannya bisa membelah langit dan membelah bumi. Dia sangat kuat. Apa yang terjadi? Yao Lao bertanya dengan ekspresi serius. Xiao Yan merentangkan tangannya dan dengan kasar menjelaskan kejadian tadi. Sepertinya Hall of Souls memang menargetkan api teratai iblis pemurni. Mereka sudah berjaga-jaga. Yao Lao sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Saya tidak dapat menebak identitas ahli misterius itu. Namun, dia kemungkinan adalah seorang teman karena dia telah membantumu. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan masalah tentang kepala aula jiwa. Munculnya api teratai iblis pemurni akan menjadi peristiwa besar yang mengguncang bumi. Pada saat itu, klan kuno itu pasti akan campur tangan. Klan Gu tidak akan menjadi pengecualian. Secara alami akan ada ahli lain yang berurusan dengan kepala aula jiwa pada saat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu kesempatan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Yao Lao mengepalkan tangannya. Sebuah botol giok muncul di dalamnya. Awan pil berlama-lama di dalam botol batu giok dan pil obat merah tua diam-diam melayang di atasnya. Gelombang aura sedingin es yang luar biasa perlahan dipancarkan dari dalam botol giok, menyebabkan beberapa serpihan es jatuh dari langit dalam jarak 100 kaki dari botol ini. Ini adalah pil musim semi kuning 9 yin. Selama 2 bulan pelatihan Anda, baik penatua pertama dan saya bergandengan tangan untuk berhasil memperbaikinya. Xiao Yan menerima botol giok dan rasa dingin naik dari kakinya ke jantungnya. Dia menghela napas panjang. Napasnya baru saja meninggalkannya ketika berubah menjadi pilar es yang jatuh dengan suara retak. Ini memang pil musim semi kuning 9 yin. Saya memiliki guru yang bermasalah dan penatua pertama.
Xiao Yan merasakan kegembiraan saat dia segera mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Pil musim semi kuning 9 yin adalah pil harta karun tingkat 9. Sepertinya tidak mudah untuk memperbaiki bahkan dengan Elder pertama dan Yao Lao yang bekerja sama. Yao Lao tersenyum dan dengan cepat berkata, sekarang semuanya sudah siap, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu api teratai iblis pemurni lahir. Lagi pula, api teratai iblis pemurni ini belum ditundukkan oleh siapapun bahkan ketika muncul di dunia ini di masa lalu. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menyadari betapa sulitnya untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan, yang telah berhasil melatih jiwanya ke keadaan surgawi sempurna, berangsur-angsur menjadi bebas pada hari-hari berikutnya. Mata-mata dari aliansi juga telah dikirim. Mereka mencapai lokasi yang ditemukan jiwa Xiao Yan dan memulai penyelidikan. Tentu saja, aliansi rumah langit, bukan satu-satunya yang mengambil tindakan seperti itu. Sekte dan faksi kuno di seluruh dataran tengah, yang biasanya tidak mengungkapkan diri, semuanya telah menempatkan fokus mereka pada area itu. Munculnya api teratai iblis pemurni telah mengaduk sebagian besar faksi terbuka atau rahasia yang memiliki kemampuan untuk merebutnya. Hutan pegunungan itu, yang biasanya sepi, menjadi sangat hidup. Operasi tersembunyi ini berlanjut selama 4 hari lagi. Xiao Yan, yang duduk di pohon yang menjulang tinggi di paviliun bintang jatuh, tiba-tiba membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang terang di langit perlahan-lahan bergeser di depan banyak pasang mata yang terpana. Akhirnya, mereka membentuk garis lurus. 2 bulan muncul secara bersamaan, 9 bintang sejajar, gelombang dunia naik, api iblis turun. Api teratai iblis pemurni akhirnya turun ke dunia pada saat ini. Bab 1496, keributan di mana-mana, Bang. Saat 9 bintang terang di langit sejajar, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kekosongan saat gelombang suara samar-samar menyebar ke seluruh dunia. Gelombang dunia, memang sama dengan apa yang dinyatakan di peta kuno. Xiao Yan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, melihat kabut samar yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Swoosh! Beberapa sinar cahaya dengan cepat mengalir dari alam bintang sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Api iblis akan turun ke dunia. Yao Lao mendarat di samping Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Xiao Yan mengangguk. Ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke lokasi api teratai iblis pemurnian mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni, mereka semua akan mengadopsi sikap penuh harapan. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan api teratai iblis pemurni dan memperbaikinya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melampaui kekuatannya. Godaan itu terlalu berat untuk ditolak. Kapan kita akan bergerak? Yao Lao bertanya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia melihat langit malam di barat laut. Cahaya yang kuat dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat menakutkan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang luar biasa luas. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hati seseorang di dalam paviliun bintang jatuh. Ini adalah api teratai iblis pemurni telah muncul di dunia ini. Yao Lao merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup udara dingin yang lembut. Dia tidak menyangka api iblis ini akan membuka segelnya dengan kecemasan seperti itu. Bang-bang, tangan Xiao Yan dengan lembut menekan dahinya. Gugus cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak yang kuat pada saat ini. Hah! Xiao Yan menghembuskan napas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari gugusan cahaya. Dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna, dia mungkin tidak bisa memasuki gugusan cahaya, tapi tidak masalah baginya untuk menekannya. Kami akan pergi sekarang. Terlepas dari seperti apa situasinya, kita harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan.
Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Matanya berkedip setelah menekan gugusan cahaya itu. Kecepatan munculnya api iblis jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Kemungkinan berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Xiao Yan harus cepat mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak berniat untuk segera bertindak, akan lebih baik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi sesegera mungkin. Yao Lao terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peluit panjang keluar dari mulutnya. Peluit itu menyebar ke dunia bintang yang terang karena banyak sosok mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah penatua pertama menara pil kecil, leluhur Huo Yun, dan Peri King dan Peri Hua dari Sekte Bunga. Perjalanan ini sangat kritis. Aku sudah mengundang mereka lebih dari 2 hari yang lalu. Yao Lao tersenyum saat memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan memberi judul pengakuannya. Pada saat ini, setiap orang tambahan lebih kuat, yang berarti peluang sukses tambahan. Semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada orang yang menghadapi bahaya yang bukan tandingannya, silakan mundur. Yang paling penting adalah menjaga kekuatan seseorang. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Para ahli yang hadir dianggap sebagai kekuatan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Merebut api teratai iblis pemurni mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya. Dipahami, banyak sosok manusia di langit berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiao Yan. Kekuatan dan reputasi Xiao Yan dalam aliansi tidak kalah dengan prestise Yao Lao. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Ayo pergi. Xiao Yan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengar mereka setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menembak melalui langit di belakang mereka. Sekelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi melintasi dataran tengah sementara paviliun bintang jatuh sedang menggerakkan orang-orang mereka. Setelah itu, setiap kelompok disertai dengan suara mendengung dari angin yang bertiup saat mereka terbang di langit satu persatu. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut dataran tengah. Dalam waktu singkat, seluruh dataran tengah telah berubah menjadi berantakan. Swoosh! Suara keras angin yang terbelah tiba-tiba bertiup melintasi langit saat sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kami memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depan. Cahaya menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang mengerikan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini semuanya adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih berkeringat. Ini memang layak menjadi api teratai iblis pemurni. Hanya panas yang dipancarkan akan menyulitkan bintang 6 dan di atas elit Dozuns untuk menolak. Mata Xiao Yan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar merajut. Elit bintang 6 Dozun dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini hampir tidak mampu menahan panas sisa api teratai iblis pemurni. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa menakutkannya api teratai iblis pemurni itu. Xiao Yan, kami telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah api teratai iblis pemurni. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Mata cantik Ziyan menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Mereka memang telah bertemu cukup banyak kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih sedikit terlalu lemah untuk merebut api teratai iblis pemurni. Saya ingin tahu apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah mencapai. Mata Xiao Yan memindai area jauh di depannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, tingkatkan kecepatan kita. Jarak 500 km dapat ditempuh oleh para ahli seperti Xiao Yan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar yang menundanya, seluruh kelompok secara bertahap mencapai daerah pegunungan di mana api iblis telah turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau subur telah benar-benar lenyap. Hanya gurun putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan memancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km mengungkapkan distorsi.
Api yang mengerikan dari api teratai iblis pemurni ini. Itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat besar menjadi gurun. Yao Lao tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia melihat gurun besar yang muncul di depannya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Api melonjak dari tubuhnya dan melilit semua orang dari aliansi. Baru kemudian rasa sakit yang membakar di kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Daerah itu sudah terbelah. Cahaya putih krem pecah dari angkasa dan mengalir turun. Cahaya memancarkan suhu yang mengerikan yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh jiwa. Ruang yang menyegel api teratai iblis pemurnian telah rusak. Namun, api iblis belum muncul. Mungkin masih di alam itu. Cahaya putih krem ini hanyalah panasnya yang tersisa. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan setelah melihat pemandangan ini. Panas yang tersisa. Bahkan dengan kekuatan Ziyan, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini. Sedikit panas yang tersisa mampu membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Betapa menakutkannya jika mereka memasuki dunia itu. Swoosh! Segera setelah kelompok Xiao Yan muncul di gurun ini, gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari segala arah. Banyak sosok berhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka mengandung rasa ngeri saat mereka menatap gurun putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini awalnya adalah daerah pegunungan yang dipenuhi kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, sepertinya kita harus memasuki alam itu untuk mendapatkan api teratai iblis pemurni. Yao Lao menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Alam ini penuh dengan segala macam bahaya. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama melangkah maju. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Jika kelompok mereka ini terburu-buru masuk, hampir tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Yao Lao mengangguk. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya itu di dalam ruang yang rusak itu. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara kelompok Xiao Yan menunggu dengan hati-hati. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, diam-diam menyebar. Itu segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik ke tempat kabut hitam itu muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan menyebar, dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Itu adalah kepala Aula Jiwa. Kelompok Yao Lao menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Doqi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang. Bab 1497, 8 api penghancur Wastelen. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang istimewa dari wajahnya. Dia tampak seperti orang biasa ketika sepasang tangan kasar berguling dari lengan bajunya, tetapi sosok biasa inilah yang menyebabkan kebanyakan orang yang hadir berhenti bernapas. Mata mereka serius dan takut. Kepala Aula Jiwa. 4 kata sederhana ini memiliki prestise yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dataran tengah ini. Meskipun nama perkasa ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun pertumpahan darah, tidak ada satu faksi pun selain Aliansi Rumah Langit, yang baru berani secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka kepada mereka. Sebagian alasannya mungkin karena klan Hun, tetapi Hall of Souls juga memiliki penghalang milik mereka. Di masa lalu yang jauh, kepala Hall of Souls pernah memusnahkan lusinan sekte dalam semalam. Darah mengalir seperti sungai malam itu sementara mayat-mayat berserakan di seluruh negeri. 5 ahli yang telah mencapai bintang kedua dari kelas Doseng telah jatuh ke tangannya dengan menyedihkan. Malam itu membangun reputasi ganas dari Hall of Souls. Itu juga menyebabkan Hall of Souls menjadi penguasa Central Plains. Bahkan Piltover tidak berani berbenturan dengannya dengan mudah. Pada saat ini, orang perkasa ini, yang reputasi ganasnya pernah terkenal di seluruh dataran tengah, diam-diam melayang di langit. Matanya seperti biksu tua yang bermeditasi karena tidak menunjukkan fluktuasi sedikit pun. Terlepas dari apakah tatapan dari sekelilingnya dipenuhi dengan ketakutan atau kebencian, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya. Kepala Aula Jiwa. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala adalah sama dengan jiwa kuat yang Xiao Yan temui beberapa hari yang lalu. Sementara Xiao Yan sedang mengamati kepala Aula Jiwa,
kepala aula jiwa tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan menoleh. Mata seperti riak kuno itu mendarat di Xiaoyan. Dia mengamati Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Klan Xiao yang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan dari Hall of Souls-ku. Kepala aula, bocah ini terlalu licik. Meskipun kami tidak pernah melihatnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali semuanya lebih dari cukup untuk membunuhnya, tetapi setiap kali, dia selalu mengatasi bahaya. Selain itu, kekuatannya juga akhirnya melonjak. Sosok manusia di belakang kepala aula jiwa berbicara dengan hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Itu secara alami milik wakil kepala aula jiwa. Di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akan menjadi Xiao Xuan yang lain. Kepala aula jiwa mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala aula melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala aula jiwa memberi Xiao Yan evaluasi yang begitu tinggi. Dia melihat sosok di sebelahnya yang belum berbicara dan tertawa datar, terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiao Yan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiao Xuan tidak baik. Tawa yang tidak jelas terdengar dari lubang hidung ketua aula jiwa. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu sulit diprediksi. Dia memiliki 5 jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau, api hati jatuh, api hati laut, api dingin tulang, dan 3000 api yang membakar. Api surgawi terlalu liar dan ganas. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain setelah kontak, tetapi dia mampu menghadapi mereka dengan damai. Ini seharusnya merupakan efek dari metode Qi-nya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya sementara kepala aula jiwa menatapnya. Cahaya mendarat di wajahnya, memperlihatkan wajah seorang pria berusia 30-an. Wajahnya tampak cukup muda, tetapi tidak ada ekspresi di atasnya. Suka dan duka tidak ada. Itu memberi seseorang perasaan bahwa semua wajahnya kaku. Tentu saja, fitur yang paling menarik perhatian adalah mata orang ini. Kedua matanya berwarna hitam pekat. Mereka adalah jenis hitam yang sangat murni. Tidak ada keputihan di matanya. Hanya sekelompok kegelapan seperti tinta yang ada. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah 2 manik-manik hitam telah dimasukkan dengan paksa ke matanya. Rasa dingin akan muncul di dalam hati seseorang setelah dilihat oleh sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiao Yan dari jarak yang sangat jauh. Suaranya lembut dan dingin. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Yao Chen pernah memperoleh metode Qi misterius yang dapat menggabungkan api surgawi dari peninggalan kuno itu. Xiao Yan sedang berlatih metode Qi itu. Alasan dia bisa dengan cepat naik ke level ini adalah karena metode Qi itu. Tentu saja, seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa mempraktikkan metode Qi ini, orang itu mungkin tidak akan berakhir lebih baik darinya. Setelah hanya mengamati Xiao Yan dari jauh, orang ini tidak hanya bisa melihat menembus api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan, dia juga bisa menebak asal mula metode Qi yang dipraktikkan Xiao Yan. Keterampilan observasinya akan menyebabkan seseorang berkeringat dingin. Dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, namun, saya harus bisa membunuhnya. Pria berjubah hitam itu perlahan menyatakan. Itu wajar saja. Meskipun kepala klan junior hanyalah Douseng bintang 2 tingkat lanjut, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Ini adalah masalah mudah bagi Anda untuk membunuh 2 bintang awal Douseng Xiaoyan. Sepertinya posisi kepala klan Hun akan menjadi milik kepala klan junior di masa depan. Wakil kepala Hall of Souls tersenyum ketika dia mencoba menjilat. Pria berjubah hitam itu meringkuk mulutnya setelah mendengar kata-kata ini. Namun, dia memandang wakil kepala aula jiwa dan berkata, kamu harus mendengarkan apa yang dipikirkan kepala aula sebelum mengucapkan kata-kata ini. Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mengendalikan klan Hun selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Terlalu dini untuk membicarakan masalah ini. Kepala aula tersenyum tipis sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pria berjubah hitam itu dengan lembut mengangkat kelopak matanya, tetapi tidak melanjutkan membahas topik yang agak tabu ini. Matanya beralih dari Xiao Yan saat dia melihat ruang yang hancur. Dia bertanya, kapan kita harus bertindak? Tunggu api teratai iblis pemurni membuka segelnya.
Ini akan membuatnya kehilangan cukup banyak energi. Kami akan bertindak begitu akan membuka segelnya. Tangan kasar besar kepala Aula Jiwa saling bersilangan saat dia berbicara. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Mata hitamnya yang murni sekali lagi menatap Xiao Yan di kejauhan sebelum dia menutup matanya. Apakah itu kepala Aula Jiwa? Dia memang menakutkan. Leluhur Hou Yun dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi muram saat leluhur Hou Yun berkomentar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hanya setelah melihat kepala Aula Jiwa secara langsung, dia menyadari betapa kuatnya dia. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan ahli seperti itu. Orang ini adalah musuh besar. Hati-hati, senyum di wajah Ziyan di sampingnya telah menghilang. Tubuhnya yang cantik dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara kebetulan memblokir setengah dari tubuh Xiao Yan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa menghalangi kepala Aula Jiwa. Selain itu, dia mengerti bahwa bahkan jika dia melawannya, dia tidak akan cocok untuknya. Hasil terbaiknya adalah mundur sendirian. Tenang, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haha, saudara Xiao Yan, kamu juga datang untuk ikut bersenang-senang. Tawa yang keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan meyakinkan semua orang. Suara angin yang deras segera muncul saat beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiao Yan mengikuti suara angin yang menderu. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia buru-buru menuju sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum hangat. Ini sebenarnya saudara Hou Xuan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Ada 3 sosok manusia yang muncul dari angin yang berhembus. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria tampan dengan pakaian putih. Wajah yang familiar itu adalah wajah seorang anggota dari klan Yan yang telah dikenal Xiao Yan di alam Gu, Hou Xuan. Di sampingnya adalah wanita berpakaian merah yang sama dengan kerudung menutupi wajahnya. Kali ini, ada seorang lelaki tua berpakaian ungu tambahan bersama mereka. Saudara Xiao Yan memang orang yang luar biasa. Hanya beberapa tahun yang singkat sejak terakhir kali kita bertemu, namun kamu benar-benar telah mencapai kelas Doseng. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia memuji. Dia kemungkinan telah menemukan kekuatan Xiao Yan saat ini. Haha, bukankah saudara Huo Xuan juga Ban Seng tingkat tinggi? Xiao Yan sedikit tersenyum. Hatinya agak terkejut. Kecepatan di mana kekuatan Hou Xuan meningkat cukup ganas. Seandainya Xiao Yan tidak memakan hati bodhisattva, kemungkinan dia akan tertinggal jauh. Hah? Di dalam tubuhmu. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati Huo Xuan di depannya sementara dia merasa terkejut. Dia mengeluarkan suara, "Ya," saat dia melihat Huo Xuan yang tersenyum dan bertanya, "Kamu telah menyempurnakan api surgawi." Dengan bantuan para sesepuh, untungnya aku telah menaklukkan 8 api penghancuran Wastelen dari klan. Kalau tidak, tidak mungkin kekuatanku melonjak sejauh itu. Huo Xuan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Api penghancur 8 Wastelen berada di peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Tangan Xiao Yan gemetar. Dia sadar bahwa klan Yan memiliki 4 jenis api surgawi. 2 di antara mereka berada di peringkat 10 besar, tetapi dia tidak menyangka nyala api lainnya, selain api teratai merah Ye, sebenarnya adalah api penghancur 8 tanah kosong. Itu memang layak menjadi klan kuno. Ia memiliki koleksi seperti itu. Xiao Yan dipenuhi dengan rasa iri di dalam hatinya. Dia telah berlari ke seluruh benua, tetapi api surgawi peringkat tertinggi yang dia peroleh hanyalah peringkat ke-9, 3000 api pembakaran. Tidak terduga bahwa Hou Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah hanya melakukan perjalanan kembali. Saudara Xiao Yan, ini adalah tetua klan Yan saya, Huo Yao. Dia juga memiliki api surgawi, tetapi hanya peringkat ke-16, api air awan api. Huo Xuan menunjuk ke penatua berpakaian ungu di sampingnya dan tertawa. Api surgawi lainnya. Xiao Yan sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Dengan kata lain, 3 orang di depannya membawa 3 jenis api surgawi dari klan Yan. Jika 5 jenis api surgawi di dalam dirinya dimasukkan, bukankah itu berarti total ada 8 jenis api surgawi? Haha, Xiao Yan GG, ada lebih dari 8 jenis. Suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba masuk ke telinga Xiao Yan seolah-olah menyadari pikiran Xiao Yan. Sun Er,
Kegembiraan segera melonjak ke wajah Xiao Yan saat suara familiar yang sedalam tulang terdengar. Bab 1498, Reunifikasi dengan Sun Er. Xiao Yan mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat riak intens muncul di ruang yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Orang di depan mengenakan pakaian hijau yang elegan dan tampil seindah bunga. Wajah cantiknya menunjukkan senyum lembut. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita hijau pucat. Itu jatuh seperti air terjun sebelum menyebar di pinggangnya yang halus. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambutnya melayang. Sikapnya muncul seperti peri yang turun ke alam fana. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap yang sangat elegan itu selain Sun Er, yang sudah lama tidak ditemui Xiao Yan. Dua orang mengikuti di belakang Sun Er. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang familiar. Itu adalah Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu, yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Sun Er. Orang lain itu sangat tidak dikenal. Dia adalah seorang pria tua berambut putih dengan jubah biru. Senyum hangat selalu terpancar di wajahnya. Senyum itu memberi perasaan ramah, tetapi hanya orang dengan penglihatan yang kuat yang bisa samar-samar merasakan ketajaman yang tersembunyi di balik senyum itu. Kemunculan tiba-tiba kelompok Sun Er langsung menarik banyak pasang mata. Banyak pasang mata menyapu ketiganya sebelum percakapan pribadi yang lembut muncul di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang bisa muncul di tempat ini bukanlah orang biasa. Mereka secara alami memahami bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tidak menonjolkan diri. Anggota klan Gu memang datang. Wakil kepala Aula Jiwa mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul. Api teratai iblis pemurni bukanlah api surgawi biasa. Bahkan klan Hun kami menginginkannya. Wajar jika klan Gu telah bertindak dengan baik. Mata kepala Aula Jiwa menyapu ketiganya. Setelah itu, mereka berhenti di sesepuh berjubah biru. Kejutan melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara samar, Gu Nanhai, tidak terduga bahwa klan Gu telah mengirimnya kali ini. Meskipun Gu Nanhai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala Aula. Kepala klan junior dengan pakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, ada kesepakatan antara klan kuno kita. Mereka yang berbintang 5 doseng ke atas tidak dapat campur tangan secara acak. Hal baiknya adalah kekuatan kepala Aula sedemikian rupa sehingga hanya sedikit orang dalam batas ini yang bisa mengalahkanmu. Meskipun orang-orang kuat itu tidak dapat campur tangan, mereka pasti mengamati tempat ini. Kepala Aula Jiwa tertawa dengan suara samar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong. Seolah-olah ada seseorang yang berlama-lama dalam kekosongan itu. Xiao Yan GG, kamu akhirnya menjadi doseng. Gadis anggun itu berdiri di depan Xiao Yan. Senyum hangat juga menyebar di wajahnya saat dia melihat senyum cantik gadis itu. Gu Qingyang dan tetua berjubah biru di sampingnya tanpa sadar menggelengkan kepala mereka. Mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini di dalam klan Gu. Sesuatu sepertinya telah mengenai titik lemah di hati Xiao Yan saat dia melihat gadis halus di depannya. Pikirannya, yang telah ditekan, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam hatinya seperti air banjir. Dia segera mengabaikan banyak pasang mata saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan panjang lembut Sun Er. Setelah itu, dia dengan lembut menarik dan memeluk kecantikan di depannya dengan berat. Xiao Yan saat ini telah benar-benar tumbuh. Terlepas dari apakah itu dalam usia atau kekuatan, pencapaian Xiao Yan saat ini membuatnya benar-benar layak untuknya meskipun dia memiliki garis keturunan surgawi yang terlihat hanya sekali dalam 1000 tahun. Meskipun kekuatan Sun Er tidak lebih lemah darinya, bintang 2 muda seperti Dou Seng adalah seseorang yang bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak bisa meremehkannya. Dengan kata lain, bahkan jika Xiao Yan saat ini pergi ke klan Gu untuk melamar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Lengkungan lembut muncul di wajah cantik Sun Er setelah dia dipeluk oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiao Yan saat dia dengan rakus menyerap aroma familiar yang sudah lama tidak dia alami. Sudah 3 tahun penuh sejak mereka terakhir berpisah. Karena dia memiliki garis keturunan surgawi klan Gu, dia tidak bisa secara acak meninggalkan kerang Gu sebelum dia menjadi Dou Seng. Dia hanya bisa menanggung siksaan pahit kehilangan Xiao Yan di dalam hatinya untuk melindungi kelanjutan garis keturunan. Dia telah mengerahkan semua upayanya dalam pelatihan untuk mendapatkan kebebasan yang menjadi miliknya setelah mencapai kelas itu. Xiao Yan GG,
aku sangat merindukanmu. Sun Er sedikit menoleh. Dia melihat sisi wajah Xiao Yan dan melengkungkan bibirnya. Sebuah sihir samar muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Gumamannya diam-diam ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu. Dia dibesarkan di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga telah berpisah dengan Xiao Yan sejak lama karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiao Yan berlangsung singkat dan tergesa-gesa karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat adalah tahun demi tahun penantian, dia secara bertahap mengalami hari-hari. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktunya sesuka hatinya. Tidak perlu baginya untuk dikelola dengan ketat oleh klan Gu. Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-katanya. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengatakan, kalian berdua tidak memperlakukan kami sebagai tidak ada, kan? Gu Qing yang di sampingnya tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiao Yan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang cantik tertuju pada Yao Lao, yang berada di belakang Xiao Yan. Dia membungkuk padanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti penatua Yao Chen, kan? Haha, gadis kecil, kita saling kenal, tetapi kita belum pernah bertemu muka. Yao Iso tertawa. Sun Er telah menemukannya bersembunyi di Xiao Yan sejak lama. Pada saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Oleh karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya, tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara resmi. Penatua Yao Chen, tolong jangan terus menyimpan apa yang terjadi di masa lalu di hatimu. Sun Er sedikit menyesal setelah mendengar jawaban Yao Lao. Dia curiga bahwa Yao Lao menyembunyikan niat buruk untuk Xiao Yan. Oleh karena itu, nada suaranya sedikit tidak sopan saat itu, tetapi kejadian selanjutnya menunjukkan bahwa jika Yao Lao tidak diam-diam membantu Xiao Yan, rute yang akan diambil Xiao Yan akan jauh lebih buruk. Haha, itu masalah kecil. Saya guru Xiao Yan. Benar-benar tidak pantas jika saya tidak murah hati kepada istri murid saya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa keras. Hatinya merasakan kegembiraan saat melihat ekspresi yang agak malu muncul di wajah Sun Er. Dia secara alami memahami status Sun Er dalam klan Gu. Memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya kebanggaan. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia memperkenalkan Ziyan di sampingnya. Ziyan dan Sun Er adalah kenalan, setelah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan saat itu, tetapi Sun Er kemudian pergi dan mereka berdua tidak bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah mereka telah berubah. Bagaimanapun, yang satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun, pada saat ini, keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. Xiao Yan GG, ini penatua Gu Nanhai dari klan Gu saya. Dia menemaniku untuk menyelidiki api teratai iblis pemurni kali ini. Sun Er tersenyum manis dan memperkenalkan lelaki tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik dengan api teratai iblis pemurnian? Mata Xiao Yan menatap sesepuh berjubah biru dan merasa shock di dalam hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan tetua ini kepadanya tidak sedalam dan tak terduga seperti kepala aula jiwa, dia masih jauh lebih kuat daripada Ziyan. Klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Bukannya kami tertarik dengan api teratai iblis pemurnian. Sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan benda itu. Tidak apa-apa selama nyala api itu tidak mendarat di tangan klan Hun. Pria tua berjubah biru itu tertawa. Dia tidak mencoba untuk menunjukkan keunggulan melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang yang setara dan sangat tenang. Dia tidak mempersulit Xiao Yan seperti beberapa sesepuh dari klan Gu. Api teratai iblis pemurni telah muncul di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya. Segel spasial yang ada telah ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint. Hal ini sangat misterius. Bahkan api teratai iblis pemurni tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya bahkan sedikit, segel itu akan menyerap energi alam di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan menyegel api itu. Sun Er menyeringai dan menjelaskan. Klan Hun, di sisi lain, selalu menargetkan api teratai iblis pemurni.
Mereka selalu datang siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini. Mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan melirik trio dari Hall of Souls dan berkomentar. Mereka sedang menunggu api teratai iblis pemurni menghabiskan kekuatannya untuk memecahkan segel. Mata Sun Er melirik pria dengan mata hitam di antara trio dari Hall of Souls. Dia mengerutkan alisnya saat dia dengan lembut berkata, Xiao Yan GG harus berhati-hati dengan orang itu. Orang itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun menyebutnya orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Dia berkali-kali lebih kuat dari Hun Yu itu, yang kamu temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, dia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak terjadi kecelakaan. Hun Feng berspesialisasi dalam bertarung dengan level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah darinya. Selain itu, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan saat sparring di klan, ada luka dan kematian saat dia bertarung. Seiring berjalannya waktu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa sesepuh dalam klan Hun cukup takut padanya. Anda harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Alis Xiao Yan berkedut. Matanya melayang ke pria bernama Hun Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan berikutnya dari klan Hun sangat menakutkan. Apa peluang kemenangannya jika dia bertarung dengan orang ini? Bab 1499, Yao Wangu. Namun, Xiao Yan GG juga telah maju ke bintang kedua dari kelas Doseng, dan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Feng. Tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika Anda bertukar pukulan. Sun Er tersenyum manis saat dia berbicara. Xiao Yan menyeringai. Hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Anggota klan Hun bukanlah karakter yang ramah, namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terkemuka dan bahkan disebut sebagai kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Xiao Yan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Xiao Yan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Menaklukkan api surgawi tidak bergantung pada banyak orang. Yang terbaik adalah orang-orang Anda ini tidak mengikuti Anda ketika Anda memasuki dunia. Jika tidak, kerugian Anda tidak akan tertahankan. Gu Qing yang melirik kelompok di belakang Xiao Yan. Ini adalah para elit di dalam Sky Mansion Alliance. Mereka berjumlah besar dan memiliki aura yang kuat, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aduh, Xiao Yan, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut mendengar informasi ini. Ruang itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh api teratai iblis pemurni selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Ban Seng hampir tidak akan bisa mempertahankan hidup seseorang setelah memasukinya. Gu Nanhai yang berjubah biru tertawa sambil menambahkan beberapa informasi lagi. Terima kasih atas pengingatnya. Xiao Yan diam-diam terdiam. Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiao Yan, kemungkinan besar kelompok Xiao Yan akan menderita luka serius dan kematian. Klan kuno kami memiliki kesepakatan di antara kami sendiri. Para ahli top itu, yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Doseng, tidak dapat campur tangan secara acak. Oleh karena itu, para ahli yang telah dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Doseng. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Dia merasa sedikit terkejut mengapa klan Hun tidak mengirim ahli untuk menanganinya setelah dia menghancurkan aula cabang penting dari Hall of Souls. Ini adalah alasan mengapa. Satu-satunya orang di aula jiwa saat ini yang menyebabkan Xiao Yan merasa takut adalah kepala aula jiwa sendiri. Namun, orang ini sibuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian dan tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Oleh karena itu, Hall of Souls hanya bisa menanggung kerugian. Api teratai iblis pemurnian sangat kuat. Ini akan sangat membantu siapapun yang menaklukkannya, tetapi akan sulit untuk menaklukkannya jika seseorang hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang kelima dari kelas Doseng. Tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan api teratai iblis pemurnian selama ribuan tahun. Mata Xiao Yan sedikit berkedip.
Kondisi yang membatasi ini tidak terlalu menguntungkan klan kuno ini, tetapi tampaknya mereka bersedia membuat masalah bagi orang lain. Api teratai iblis pemurnian terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Haha, Penatua Huo Yao, tidak terduga bahwa klan Yan telah benar-benar mengirimmu kali ini. Sementara pikiran ini tertinggal di hati Xiao Yan, mata Gu Nanhai tiba-tiba beralih ke kelompok Huo Xuan, yang tetap diam di belakangnya. Pria tua berjubah ungu itu mengernyitkan alisnya sedikit setelah mendengar salam ini. Dia segera berkata, kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah api teratai iblis pemurni tetap tanpa pemilik. Itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang dengan cara itu. Meskipun kata-kata Penatua Huo Yao ini tampak tenang, Xiao Yan masih bisa mendengar beberapa kejengkelan di dalamnya. Gu Nanhai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, Penatua Huo Yao, jangan bilang bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Gu saya. Penatua Huo Yao diam. Huo Xuan dan wanita berpakaian merah di sampingnya bertukar pandang tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak mungkin menyelidiki masalah ini. Namun, klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Hal ini diperlukan untuk tetap berhati-hati. Klan Yan kami tidak ingin bernasib sama dengan klan Ling. Huo Yao terdiam sesaat sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya, dia berbalik dan bergegas pergi. Huo Xuan hanya bisa tanpa daya merentangkan tangannya ke Xiao Yan sebelum mengikuti Huo Yao. Aduh, Gu Nanhai menghela nafas setelah melihat Huo Yao pergi. Dia terus mengerutkan kening. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar terbentuk di antara klan kuno. Xiao Yan berpikir dalam hatinya setelah menyaksikan pertukaran ini. Jika ada pesta pembunuhan antara klan Gu dan klan Hun, Xiao Yan tentu akan berpikir bahwa pesta itu berasal dari klan Hun. Klan Ling telah benar-benar menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi petunjuk sekecil apapun. Bahkan banyak ahli puncak dari klan Gu tidak dapat menemukan apapun sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan mereka merasa curiga. Lagi pula, satu-satunya yang nyaris tidak bisa diam-diam menghancurkan seluruh klan Ling adalah klan Gu dan klan Hun. Hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah untuk menyebabkan beberapa klan kuno yang besar untuk berhati-hati terhadap satu sama lain, sehingga tidak mungkin terjadi kerjasama. Mata cantik Sun Er melayang ke arah trio Hall of Souls saat dia menyimpulkan dengan lembut. Tidak ada yang akan mempercayai kita tanpa bukti. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berhenti terjerat topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berkata, klan Lei, klan Yao, dan klan Si pasti tidak akan melewatkan kemunculan api teratai iblis pemurni. Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Klan Yao. Mata Xiao Yan bergeser setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Yao Lao dan melihat ekspresi rumit melintas di mata Yao Lao. Sekarang, kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki ranah. Setelah itu kita bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni. Gu Nanhai menghela nafas panjang. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terkunci ke ruang terdistorsi di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari air mata di luar angkasa itu. Cahaya putih krem semakin sering muncul. Pada akhirnya, gurun di bawah samar-samar menjadi lengket. Pasir mulai mencair secara bertahap. Jumlah suara angin kencang yang muncul di sekitar distorsi meningkat saat gurun ini secara bertahap berubah menjadi magma. Semakin banyak ahli yang tertarik dengan fenomena yang tidak biasa ini. Dalam waktu setengah jam, banyak sosok muncul, memenuhi langit. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini sedang menunggu jarak yang sangat jauh dari ruang yang rusak. Hanya para ahli sejati seperti Xiao Yan yang berani mendekati area dalam jarak 1000 kaki dari ruang yang hancur. Klan Lei dan klan Si di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu sementara semua orang menunggu. Namun, mereka tidak mendekat setelah melihat Sun Er dan kepala aula jiwa. Sebaliknya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum menarik jarak. Dari kelihatannya, hilangnya klan Ling telah menyebabkan mereka merasa takut dan waspada terhadap klan Gu dan klan Hun. Menghadapi reaksi semacam ini, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Hun.
Oleh karena itu, mereka merasa tidak berdaya karena kecurigaan yang muncul entah dari mana. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Si tiba, suara angin yang deras sekali lagi bergema dari cakrawala. Ada aroma obat yang samar-samar terpancar dari angin. Anggota klan Yao. Mata Xiao Yan menjadi fokus saat dia mencium aroma unik ini. Dia merasakan kulit Yao Lao tiba-tiba menjadi jauh lebih tegang. Swoosh! 3 sosok melintas dan muncul dari fluktuasi jauh di mata Xiao Yan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan semua orang. 3 orang tak dikenal muncul. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang lansia. Pria itu mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tampan dan bahkan mengandung sedikit aura feminin. Bibirnya sedikit tipis, memperlihatkan kekerasan yang sedingin es. Wanita di sampingnya memiliki rambut biru panjang dengan wajah yang indah, tetapi dia tampak seperti es, tampak seperti kecantikan es. Penatua terakhir mengenakan jubah alkemis. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Kilatan tajam sesekali melintas di matanya yang sipit. Pemuda itu bernama Yao Tian. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut. Dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta karun tingkat 9. Kekuatan sebenarnya adalah Doseng bintang 1 menengah, dan dia dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao. Dikabarkan bahwa dia pernah berhasil menyempurnakan pil harta karun tingkat 9. Sun Er dengan lembut berbicara di samping Xiao Yan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Klan kuno ini memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Bahkan orang idiot pun bisa dilatih menjadi ahli oleh mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Prestasi mereka akan sangat menakutkan. Wanita itu adalah adik perempuannya, Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya Banseng awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia disebut orang dengan kemungkinan tertinggi untuk melatih jiwanya ke negara di dalam klan Yao. Orang tua itu adalah penatua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao. Dia dipanggil. Suara Yao Lao yang agak serak berlanjut sebelum Sun Er selesai berbicara. Yao Wangwei, dia mengatur disiplin dan hukuman dalam klan Yao dan memiliki otoritas yang besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seorang anggota klan Yao. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia memandang Yao Lao, hanya untuk melihat bahwa tubuh Yao Lao gemetar saat dia menatap lelaki tua bernama Yao Wangwei. Guru, Xiao Yan dengan lembut memanggil. Tangannya juga meraih lengan Yao Lao. Dia bisa melihat bahwa emosi Yao Lao sedang buruk. Aku baik-baik saja. Yao Lao menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan Yao Wangwei? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao sedikit mengencangkan tinjunya. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia menjelaskan dengan suara yang agak serak. Saat itu, dia gagal membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya satu kalimat darinya dan aku dikeluarkan dari klan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia dengan lembut menepuk lengan Yao Lao dan senyum segera muncul di wajahnya. Niat membunuh memenuhi senyum itu. Tidak apa-apa. Murid ini berjanji padamu bahwa aku akan mengambil nyawa orang ini. Bab 1500, tidak mengetahui apa yang baik untuk diri sendiri. Xiao Yan GG, Yao Wangwei ini adalah Doseng elit bintang 4 awal. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah menghadapinya. Sun Er di sampingnya membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Saya tahu batas saya. Xiao Yan sedikit tersenyum. Bintang 4 awal Doseng memang sedikit merepotkan untuk dirinya sendiri saat ini untuk dihadapi, tetapi jika dia berhasil mendapatkan api teratai iblis pemurni dan memperbaikinya, itu akan menjadi masalah yang sangat mudah baginya untuk membunuh Yao Wangwei. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia sadar bahwa Xiao Yan biasanya tenang dan tidak akan mudah melakukan apapun di mana dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Penampilan kelompok Yao Wangwei di langit secara alami menarik banyak pasang mata. Klan Yao dapat dianggap sebagai klan kuno yang unik. Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis, dan mereka semua memiliki bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan demikian, klan Yao menciptakan suasana penyempurnaan pil. Jika klan kuno lebih sering muncul di dataran tengah, reputasi Pil Tower akan berakhir menderita karena klan Yao. Lagi pula, jika seseorang membuat perbandingan yang benar, warisan klan Yao lebih lengkap. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya,
Pil Tower yang bersifat semi-publik kurang jauh di belakang klan Yao. Namun, aturan klan Yao sangat keras. Hanya anggota klan mereka sendiri yang bisa mempelajari keterampilan alkemis mereka. Setiap orang luar yang mempelajarinya pada akhirnya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Klan kuno merasa sombong ketika datang ke orang biasa. Kelompok Yao Wangui, yang muncul di langit, perlahan-lahan menyapu pandangan mereka ke sekeliling. Mata mereka berhenti pada trio Hall of Souls agak jauh saat mereka mengerutkan kening. Klan Hun adalah klan paling misterius di antara 8 klan kuno. Beberapa klan yang tersisa relatif takut pada mereka. Jika dibandingkan, klan Hun adalah klan dengan warisan terpanjang. Apakah klan Gu juga datang? Mata Yao Wangui beralih dari ketua kelompok Aula Jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao yang sedang menatapnya. Yao Chen, tidak disangka orang sepertimu, yang ditinggalkan, berhasil mencapai kelas Douseng. Ini benar-benar mengejutkanku. Mata Yao Wangui berbenturan dengan mata Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia tersenyum tipis dan berkomentar. Ini semua berkatmu bahwa aku bisa melestarikan kehidupan lamaku ini. Mata Yao Lao agak gelap dan serius saat dia menjawab. Yao Wangui dengan tenang tersenyum ketika dia melihat mata gelap dan serius Yao Lao. Meskipun bintang 1 Douseng sangat kuat, masih belum ada apa-apa di depannya. Dia adalah orang yang ditinggalkan itu, Yao Chen. Tampaknya klan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tetapi dia dengan keras kepala menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yao Wangui. Matanya menyapu Yao Lao saat lengkungan kasar terangkat ke bibirnya yang tipis. Yao Lao menolak tawaran untuk kembali ke klan telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu bahkan dengan dingin tertawa dan berkata bahwa orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajar jika dia akan mengejek Yao Lao sekarang setelah mereka bertemu. Haha, setelah berkeliaran di luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, wajar jika seseorang berpikir bahwa dia sangat mampu, menyebabkan dia akhirnya menjadi sombong. Yao Wangui sedikit tersenyum. Suaranya mantap, tapi bukan berarti tidak disukai. Suasana yang agak tidak bersahabat yang tiba-tiba muncul terdeteksi oleh para ahli di sekitar. Banyak pasang mata menoleh, tetapi tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan apapun. Klan Yao adalah klan kuno. Seorang ahli biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, banyak orang hanya mengadopsi sikap menonton pertunjukan. Secara kebetulan akan ada beberapa keaktifan sebelum kesempatan terbaik untuk memasuki ruang. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar setelah mendengar tawa lembut yang terpancar dari keduanya. Karakternya biasanya cukup tenang, tetapi diusir dari klan Yao saat itu selalu menjadi duri terdalam di hatinya. Bertahun-tahun kultivasi dirinya akan benar-benar hilang setiap kali duri ini ditarik, terutama jika orang yang mengotak-atik durinya adalah penyebab utama yang menyebabkan dia meninggalkan klan saat itu. Jiwanya baru mencapai keadaan surgawi tingkat lanjut setelah berlatih selama bertahun-tahun. Bakat ini hanya biasa. Karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu, klan tidak perlu lagi mengingat orang ini di masa depan. Yao Tian mengangkat bahu setelah melihat wajah hijau Yao Lao. Dia merasa bahwa seluruh situasi tidak ada artinya. Dia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Yao Wangui tertawa dan langsung mengangguk. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwamu masih berada di negara surgawi tingkat lanjut. Nama menjadi orang teratas di antara klan Yao benar-benar bukan apa-apa. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu Yao Lao sebelum dia menoleh untuk melihat Yao Tian. Senyum muncul di wajahnya saat dia dengan lembut berkomentar. Yao Tian dan Yao Wangui terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba ikut campur. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk mengkritik saya? Yao Tian menatap Xiao Yan. Lengkungan dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Xiao Yan, murid Yao Chen. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan menjawab. Oh, kamu adalah juara pengumpulan pil dari Pil Tower, Xiao Yan. Lengkungan di wajah Yao Tian segera menjadi lebih dalam setelah mendengar ini. Matanya melihat ke atas dan ke bawah Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh, yang disebut Pil Gathering hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna yang bersaing. Pertemuan seperti itu hanya bisa digambarkan tidak ada apa-apanya di klan Yao saya. Dalam hal posisi dalam klan Yao,
bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Anda harus beruntung bahwa Yao Chen bukan anggota klan Yao saya. Tentu saja, karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar harga untuk kata-kata yang kamu ucapkan. Wajah tampan itu langsung berubah sedingin es setelah kata terakhir terucap dari mulut Yao Tian. Dia tiba-tiba melangkah maju saat kekuatan spiritual yang luar biasa besar dan perkasa melonjak. Itu menjadi gelombang besar setinggi 100 kaki dengan kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menyapu Xiao Yan dengan cara liar. Hari ini, aku akan membantu Yao Chen mengajarimu, muridnya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat dia melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Retakan. Bahkan tidak sedikit pun fluktuasi Douqi muncul saat dia melakukannya. Namun, gelombang spiritual yang agung itu langsung runtuh di depan banyak pasang mata yang terpana setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya. Douseng bintang 1 dengan jiwa negara surgawi tingkat lanjut berani mewakili guru saya dalam mengajar saya. Anda benar-benar tidak tahu batas Anda. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan setelah dia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum yang mengejutkan hanya dengan menggunakan telapak tangan. Dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke Yao Tian, yang wajahnya menunjukkan keterkejutan, dari kejauhan. Bang! Xiao Yan melemparkan pukulan ke depan, dan tinju spiritual setinggi 1000 kaki tiba-tiba terbentuk di langit. Ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan tangan itu. Sepintas, itu tampak seperti nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiao Yan di tengah saat dia melemparkan pukulannya ke depan. Keadaan surgawi sempurna. Banyak suara mengejutkan bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini dirasakan. Banyak pasang mata dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat sosok kurus di langit. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan mampu mencapai keadaan surgawi yang sempurna di usia yang begitu muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Yao Tian, Yao Wangwei, dan Yao Ling berubah drastis saat ini. Keadaan surgawi sempurna adalah tingkat yang bahkan Yao Wangwei belum capai. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai level ini di usianya? Tinju spiritual sangat cepat. Saat itu terbentuk, itu sudah sekitar 10 kaki dari Yao Tian. Tekanan spiritual yang menakutkan dengan keras menghantam kepala Yao Tian. Jika tinju ini mengenai, itu akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita luka serius. Anak muda, beraninya kamu. Ekspresi Yao Wangwei tenggelam setelah melihat bahwa mustahil bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiao Yan. Dia meraih Yao Tian dan melemparkannya kembali. Pada saat yang sama, Douqi tiba-tiba melonjak dari tubuhnya saat tinjunya menghantam keras pukulan spiritual itu. Bang! Yao Wangwei mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan, tetapi tinju spiritual di depannya telah diterima dengan paksa olehnya. Kekuatan Douseng bintang 4 memang sangat luar biasa. Penatua Wangwei, bunuh bocah ini. Ekspresi Yao Tian berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mundur. Dia tidak menyangka untuk tidak bisa bertahan satu serangan di tangan Xiao Yan. Apalagi ini sudah terjadi di depan umum. Tatapan aneh yang mengarah padanya seperti pisau yang dengan kejam memotong tubuhnya. Kedua matanya berubah menjadi merah cerah saat dia berteriak dengan marah. Namun, teriakan marah Yao Tian baru saja terdengar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat dengan cepat dikumpulkan. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Penampilan itu mengejutkan Xiao Yan lainnya. Avatar spiritual. Mata Yao Tian menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Douqi di dalam tubuhnya secara refleks melonjak keluar. Pada saat ini, bahkan Yao Wangwei tidak dapat membantunya. Namun, avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangannya saat Douqi keluar dari tubuhnya. Sebuah tamparan dilemparkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak penampilan aneh. Makhluk yang tidak berguna, beraninya kau bertindak arogan di depan guruku. Perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil.